Oke, sudah siap teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak. Oke, ini pertemuan kita yang keempat, kuliah pemasaran digital ya. Share screen. Perihal tugas ketiga ya teman-teman ya. Saya sudah buka sebagian tugas Anda. Nah, ada beberapa orang yang belum selesai tugasnya. Saya juga udah kasih catatan di penilaian untuk segera diperbaiki. Ada juga beberapa teman-teman yang tidak memasukkan URL, teman-teman. Itu saya kesulitan untuk mengcopy paste ke dalam lembaran tugas, jadi ya. Segera dilengkapin ya. Saya tunggu paling lama hari inilah untuk melengkapi URL-nya. Kayak seperti misalkan ya, saya buka nih contoh-contohnya. Ya ini contohnya kayak ini nih. Nggak bisa buka ini. Buat. Nah, contohnya kayak gini nih, tugasnya Tino. Nah ini Instagramnya dikasih URL ya teman-teman ya, jangan cuma cuma username-nya aja, username-nya aja. Nanti biar teman-teman yang follow, biar lebih gampang gitu ya, tinggal ngeklik, kemudian follow, klik, follow gitu. Jadi biar cepat pengerjaan tugas Anda nanti di tugas 2 dan tugas 3 mungkin ya. Kemudian di YouTube-nya juga sama nih, teman-teman. YouTube, Facebook, Instagram, itu masukkan aja URL-nya, di copy paste. Nanti URL-URL ini yang akan saya masukkan ke dalam ini, ke dalam lembaran tugas untuk segera di-follow. Jadi teman-teman yang mau ngerjain tugas untuk follow-memfollow itu nanti ada di tugas 3, 4 gitu ya. Jadi akan lebih gampang dalam follow-memfollow. Oke. Kemudian beberapa orang sudah saya berikan komentar ya. Ini kan komentarnya akun URL misalkan. Jadi teman-teman silakan baca feedback-nya dari saya. Ada beberapa juga yang belum sempat saya koreksi. Nah, tinggal sisa 8 lagi yang belum bisa saya koreksi ya. Buat teman-teman yang udah dapat feedback dari saya nilainya, nanti langsung aja segera diperbaikin untuk dilengkapin untuk URL-nya biar kita segera follow-memfollow. List-nya udah ada, nanti akan saya segera rilis di tugas yang 3 dan tugas 4 ya. Nanti tugas 3 kita jadi mundur 1 minggu nih gara-gara ada perpanjangan tugas yang tugas 1 itu ya. Nanti teman-teman silakan memperbaiki. Kemudian yang belum ngasih link URL ditunggu paling lama malam ini ya. Kalau teman-teman nggak masukin URL juga ya udah berarti Anda nggak bisa dapat follower nanti. Follower gratis dari teman Anda. Itu satu. Yang kedua, kalau buat Anda yang belum mengerjakan, nanti tugas-tugas berikutnya Anda nggak bisa ngumpulin, teman-teman. Karena tugas-tugas berikutnya kita akan mengoptimasi itu gitu ya, akun-akun yang udah kita buat. Harapannya nanti keluar mata kuliah ini Anda
punya base follower yang cukup buat ngembangin sosial medianya gitu. Oke, berikutnya saya review kuliah yang kemarin ya. Nah, ini pertemuan kita yang kemarin bicara tentang strategi pemasaran ya teman-teman ya. Kita bicara apa kemarin, funneling, flywheel ya nggak? Ini funneling, ini marketing funnel gitu ya. Ini sebenarnya bentuk lain dari customer journey. Customer journey itu yang kita bahas di minggu pertama ya teman-teman ya. Modelnya seperti corong gitu. Di paling atasnya itu besar gitu ya. Kemudian mengerucut gitu ya, sampai di paling ujungnya itu dia lebih kecil. Jadi idealnya memang kayak gitu. Jadi ini proses seseorang dari nggak kenal brand kita gitu, nggak tahu apa yang kita jual, dia nggak kenal kita padahal, dia nggak berpikir tentang produk yang kita jual gitu ya, produk atau barang atau jasa yang kita jual, kemudian dia nggak berpikir buat melakukan pembelian, sampai dengan, dia melakukan pembelian, kemudian, menilai produk sampai jadi, loyal customer. Jadi modelnya corong kayak gini gitu ya. Di paling atas ini memang, marketnya besar teman-teman. Kalau Anda misalkan nanti optimasi pakai iklan gitu ya, pakai Facebook Ads atau pakai Google Ads gitu ya, boleh jadi nanti yang masuk ke kolam Anda nih, ini yang di atas nih kolam ya, sama seperti, analoginya kayak channel Telegram saya aja lah. Channel Telegram, pemasaran digital lah, itu, kolamnya besar seperti itu gitu ya. Dihuni oleh banyak mahasiswa. Tapi siapa yang, keluar sebagai apa, winner-nya, siap siap keluar ya, mahasiswa yang mengerti atau yang memahami atau yang mendalami, digital marketing itu siapa gitu ya, boleh jadi nggak dari satu komunitas ini gitu, boleh jadi hanya setengahnya gitu ya, atau hanya seperempatnya, model kayak gitu. Jadi biasanya dia besar di atas, kemudian kalau udah muncul awareness, dia udah mulai mengecil, ngerucut gitu ya. Masuk ke interest, mengerucut lagi, masuk ke, eksekusi gitu ya, sampai ke komitmen dan dia sampai, ngebeli barang atau jasa yang kita tawarkan itu, lebih kecil lagi. Idealnya memang nggak besar teman-teman ya, biasanya dari total kolam yang kita sediakan itu paling 2% gitu ya. Sama seperti kelas aja gitu ya, yang akan mendapatkan nilai A, boleh jadi nggak semuanya gitu ya, boleh jadi hanya 2% aja kalau misalkan, jumlah kelas, pemasaran digital itu ada 60 gitu ya, berarti 2%-nya kurang dari 6 berarti ya, karena 10%-nya 6. Mungkin 1, 2 orang bisa jadi. Atau kalau memang, peminatnya banyak, bisa jadi sampai 10%. Nggak nutup kemungkinan ada yang sampai 20% atau 30% atau 40% gitu ya. Tergantung kondisi, market yang ada di kolamnya itu gitu ya. Kalau dia memang udah interest gitu, biasanya, yang dapat gitu ya, yang membeli produk dan jasa kita itu semakin besar. Tapi kalau misalkan yang masuk ke kolamnya ini, banyak orangnya cuma want to know aja ya, pengen tahu aja gitu, eee, itu biasanya yang sampai ke ending-nya ini, dia akan, lebih sedikit gitu ya. Jadi modelnya kayak gitu. Ini, namanya marketing funneling. Ini penjelasannya gitu ya. Kenapa marketing funnel gitu ya, karena dapat mencakup aspek apa, aspek kuantitas atau jumlah target pasar gitu ya, dan juga ada customer journey-nya secara, deskriptif gitu ya. Analoginya misalkan di sini ada 100 orang misalkan, kemudian yang komitmen sampai
pembelian itu cuma 10 orang. Tapi bukan berarti yang 90 orangnya ini bukan potensial customer gitu ya. Boleh jadi saat itu dia belum ada waktu misalkan. Boleh jadi saat itu dia belum begitu tertarik dengan apa yang kita tawarkan, macam-macam alasannya gitu ya. Atau mungkin waktu itu dia nggak punya uang gitu ya. Tapi nanti dari 90 ini bisa kita, kita trade lagi tuh nanti. Nanti ada bahasannya tuh yang, cold market, hot market ya, warm market gitu ya. Nih, oke. Nah, ini contohnya kayak kita beli buku ya, beli buku di apa, di, eee, eBay gitu, atau Anda beli kaset di apa, beli lagu lah di Spotify misalkan. Kalau misalkan Anda beli sebuah lagu, biasanya nanti direferensiin lagi, atau Anda beli sebuah buku biasanya direferensiin lagi, untuk membeli buku yang lain gitu. Sebenarnya ini, konsep-konsep, tradisional market ya sebenarnya teman-teman ya. Kalau kalau dulu di apa, di supermarket atau di hipermarket ya, supermarket lah ya, atau di minimarket, biasanya, tekniknya gitu teman-teman. Jadi ada orang yang apa, ada pattern-nya gitu ya. Kalau misalkan orang beli popok bayi gitu ya, biasanya diikutin dengan, produk yang apa dia beli juga. Jadi kalau, di mesin mesin kasirnya itu gitu ya, itu bisa, di apa, di mining ya datanya. Biasanya misalkan kalau orang beli popok bayi, maka dia, identik dia beli susu juga gitu. Atau di apa, di Amerika gitu ya, kalau orang beli popok bayi pasti, orang yang belanja itu beli bir juga gitu. Jadi supermarketnya itu naruh popok bayi, sebelahnya itu apa, kaleng-kaleng bir. Nah itu, strategi yang tradisional gitu ya. Tapi kalau di Indonesia beda lagi, culture-nya gitu ya. Itu juga diserap, dalam metode digital marketing gitu ya, bentuknya seperti ini gitu ya. Begitu kita beli sebuah buku, langsung di bawahnya nanti ada reference book lagi. Dia misalkan, kalau Anda beli apa, biasanya kalau orang beli buku A, maka dia beli buku B, C, dan seterusnya gitu ya. Itu didapat dari kebiasaan customer yang belanja di, situs tersebut, biasanya kayak gitu. Itu juga bisa kamu referensiin juga gitu ya. Kalau kamu punya katalog, list produk gitu ya misalkan, orang yang belanja, produk A, dia identik dengan produk yang mana lagi gitu ya. Nanti begitu Anda dapat database dari customer-nya itu, misalkan dia beli produk A, udah mau bayar misalkan gitu ya, muncul pop up di situ, menawarkan produk yang sering dibeli sama pelanggan-pelanggan sebelumnya, kalau dia beli produk A gitu. Dan boleh jadi nanti closing-nya nggak cuma satu buku gitu ya, closing-nya bisa jadi lebih dari satu. Dan itu bisa di apa, di monetisasi ya, teman-teman. Oke. Nah, lewat marketing funnel kita bisa memahami bagaimana calon pelanggan tahu soal brand sampai akhirnya memutuskan untuk membeli ya. Jadi dari kolam yang kita sediakan nih, dari sini, kita bisa ngerti nih, kita bisa bisa melakukan, tes in the water juga gitu ya, sebelum kita, beriklan, mengenai produk atau jasa yang kita tawarkan gitu ya. Kita masukin, materi iklan yang kita akan publish gitu di publik, kira-kira, respon dari kolam market kita tuh seberapa besar. Kalau responnya bagus, misalkan di atas 2%, hitungannya 2% ya. Kalau di atas 2%, ngerespon gitu, eee, boleh jadi nanti begitu Anda lempar ke market, responnya juga bagus juga, gitu ya. Tapi kalau misalkan Anda lempar ke kolamnya ini ternyata, eee, di marketing campaign-nya ternyata, nggak ada yang tertarik, boleh jadi nanti begitu Anda lempar atau publish ke luar itu juga orang nggak bakal tertarik, ya. Itu fungsinya kita punya apa, kolam kolam marketing namanya. Oke.
Nah, ini tripwire funnel. Caranya gimana kita melakukan marketing funnel gitu ya? Gimana sih caranya ngumpulin banyak orang yang ada di sini gitu ya? Gimana caranya? Kalau kuliah ini gampang ya sebenarnya. Kalau kuliah kan kalau Anda nggak ambil mata kuliah ini boleh jadi Anda nggak lulus gitu ya. Nggak bisa lulus S1 bisa jadi gitu. Tapi kalau di luar gimana? Kan nggak bisa ngancem gitu ya. Kita bikin eee, kita kasih produk yang gratis ke mereka gitu. Nih lead magnet namanya. Kita kasih produk yang gratis ke mereka, nanti mereka sebelum mengakses produk gratis kita, eee, maka dia harus mengisi data gitu ya, mengisi data. Jadi begitu untuk mengakses produk gratis kita, dia harus ngisi data. Ngisi datanya data pribadi ya, bisa nama, email, dan nomor telepon gitu ya. Nanti begitu dia masuk gitu ya, nanti diarahkan ke mana? Bisa diarahkan ke Telegram atau ke grup WhatsApp gitu ya. Atau Anda mencatat atau merekam emailnya dia gitu ya. Dan gitu Anda bisa follow up terus gitu ya. Kayak misalkan nih saya kalau Anda pernah register gitu ya, saya pernah nyoba itu. Nah, nih, Andreas Nico Julius. Nah, ini teman-teman nih. Ini saya masuk di kolamnya dia nih, si Andreas nih. Masuk di sana dan dia intensif tuh apa melakukan pengenalan produknya dia gitu ya. Hampir tiap hari saya dikirimin email gitu sama dia tuh isinya. Isinya berhubungan dengan topik yang dia tawarkan di awal gitu ya. Ini udah dari tahun 2021 nih. Sampai hari ini saya masih di follow up terus gitu. Jadi karena apa? Karena waktu itu saya masukin emailnya dia. Cuma biasanya kalau kayak gini dia biasanya nyediain tombol di sini ya untuk unsubscribe ya. Kalau kalau di Indonesia memang nggak ada rules. Anda mau spam email gitu ke banyak orang nggak ada masalah. Paling repotnya itu nanti Anda ditandain sebagai spammer gitu ya. Kalau Anda ditandain sebagai spammer, nanti begitu Anda kirim email nih, report spam ya, kirim email gitu, boleh jadi nanti email Anda nggak masuk ke inbox ya. Email Anda akan masuk ke mana? Ke spam gitu. Makanya dia menyediakan ini nih, tombol unsubscribe gitu ya. Kalau Anda udah nggak berkenan, ya tinggal unsubscribe aja gitu. Tapi kalau selama Anda masih berkenan, ya udah, Anda akan terus-terusan menerima emailnya dia gitu ya. Nanti kayak tadi saya ditawarin produk gratisnya gitu ya di awal gitu ya. Begitu masuk ke kolamnya dia, udah ditawarin barang yang apa? Jual modal gitu ya. Dia beli modalnya misalkan 100.000 ya dijual 100.000 gitu. Sementara market di luar itu boleh jadi jual 105, 110 gitu ya. Ada marginnya gitu. Atau dia jual produk barang gitu ya, dikasih gratis ongkir gitu. Setidaknya menarik calon customer dia untuk apa? Untuk mengeluarkan uang untuk bertransaksi. Nanti kalau udah kena di sini ya, biasanya orang udah kena sekali transaksi gitu ya. Biasanya orang untuk melakukan order berikutnya itu akan lebih gampang ketimbang orang yang belum sama sekali pernah bertransaksi dengan kita gitu. Jadi kalau udah masuk tripwire biasanya wah ini adalah calon 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 pembeli dia gitu ya. Baru ditawarin produk-produk intinya, core offer-nya itu ditawarin. Yang kamu akses tuh baru produk standarnya loh. Ini ada produk core-nya nih, inti dari
belajar digital marketing gitu. Cuma cost-nya itu nggak $7, Anda harus bayar lagi, misalkan cukup nambah $3 aja. Jadi totalnya $10. Sebenarnya produknya itu nilainya $10 gitu ya. Kenapa dia diskon jadi $7 gitu ya, diskon $3? Karena memang biar orang transaksi dulu di awal. Tapi begitu dia dapat udah masuk gitu ya, kemudian dia tertarik dengan produk yang kita tawarkan, dia bisa nambah lagi di $3 gitu. Jadi yang kejual tetap $10. Nanti begitu masuk yang $10, kita juga bisa maksimalkan lagi, ini saya ada produk tambahan nih, tambah $5 lagi gimana, untuk kelas advance-nya gitu ya. Jadi Anda keluar di sini free basic gitu ya. Anda masuk free basic, ini Anda jual $7, sayang lo, tanggung lo kalau Anda masuk yang program basic-nya tinggal nambah $3 lagi ya. Akhirnya begitu dia masuk $7, dia beli lagi tuh yang $3, tambah $10. Udah Anda masuk ke program basic-nya dia gitu ya, Anda udah ngikutin flow-nya gitu ya, apa yang diajarkan, akhirnya dia nawarin lagi, kalau kamu mau naik ke advance atau ke intermediate gitu ya, Anda nambah lagi nih, nambah $10 lagi gitu investasinya, atau nambah $15 lagi, 2 kalinya ya, atau 1,5 kalinya harga di sini ya, nambah $15 nih, tapi nanti Anda bisa masuk kelas master ya. Nanti di kelas master itu Anda akan diajari sampai ke jeroan-jeroannya gitu ya. Lulus dari kelas master nanti Anda akan mendapatkan sertifikat sebagai master digital marketing gitu misalkan. Nanti kalau dia udah masuk kemari nih, udah nelen $10, udah ngeluarin $10, untuk masuk ke profit maximizer-nya itu dia akan lebih ringan lagi gitu. Kalau orang udah terlanjur kecemplung gitu ya, waduh nanggung banget ilmunya nih. Ini ilmunya masih belum nendang gitu ya. Akhirnya dia masuk lagi tuh ke profit maximizer. Di mana dapat untungnya gitu ya. Sebenarnya di sini dia udah untung karena produk basic-nya itu memang dijual $10. Dia udah untung $10 di sini dia untung double gitu ya. Di sini profit maximizer. Ini tripwire funnel gitu. Begitu dia masuk sini ya udah funnel udah dilepas gitu ya. Nggak ada produk lanjutannya lagi. Atau nanti ada strategi yang lain. Ini tripwire funnel ya. Ini lead magnet gitu ya. Ini lead magnet. Menawarkan produk gratis, ebook gratis, tutorial gratis, kelas gratis, webinar gratis. Anda kan sering ngelihat gitu. Sering ditawarin, ada webinar gratis nih. Belajar digital marketing. Webinar gratis nih, belajar optimasi Instagram gitu ya. Kayak tadi ini belajar optimasi Instagram. Kalau kita lumayan tuh ya. Kelasnya itu berapa sekarang? Dulu masih 390.000. Kalau sekarang berapa ya? Oh, ini bukan. Nah, ini kita lihat ya. Advance. Nah, ya ini berapa di bawah? Oh, 199.000 sekarang. Cuma 200.000 teman-teman. Dulu harganya 390.000. Sekarang karena mungkin dia member udah banyak nih, mungkin udah dapat miliaran nih dari ini. Investasinya 199.000, 200.000 ya teman-teman ya. Oke. Ini lead magnet kasih gratis, tripwire kasih produk yang ya seadanya gitu ya. Biar dia ketagihan gitu ya. Kayak apa ya? Kayak orang jualan ini aja tuh, jualan narkoba gitu ya. Awal kan kasih gratis tuh ya. Kasih gratis nih, cobain nih. Besok kepengen gitu ya. Ini gue jual murah deh kalau gitu ya. Udah dijual murah, ini tambah lagi dosisnya gitu ya. Masuk ke core offer dia. Udah tambah dosisnya, udah ketagihan dikasih profit maximizer.
Nih harganya dulu belinya 20.000, sekarang harganya 100.000 gitu. Karena apa? Karena dia udah ketagihan gitu. Udah kecebur gitu. Nanti di sini monetize-nya di sini, teman-teman. Nah, ini tahapannya gitu ya. Nih, dari harganya $199, di sini di core product-nya $995 gitu ya. Di sini baru nih dihajar gila-gilaan di profit multiplier-nya dia. Bisa kali 2 kali harganya atau 1,5 kali. Harusnya sih di atas harga core product-nya itu dia, gitu modelnya. Nah, ini customer journey-nya ya, customer value optimization-nya dia. Dari source-nya dari mana gitu ya, dari Facebook, Twitter, LinkedIn ya, YouTube, dari email marketing ya, dari search engine optimization ya, atau dari tulisan kita blog. Dan kita akan pelajarin juga nih, gimana caranya spam marketing gitu ya, gimana caranya kita kita marketing by ads gitu. Nanti kita akan pelajarin menggunakan tools yang memang sudah Anda create di awal. Jadi kan saya minta Anda bikin akun Wattpad gitu ya, bikin akun Medium gitu ya. Karena itu akan bermanfaat nanti ke depannya. Ini offer lead magnet gitu ya. Masuk, kalau yes dia offer tripwire ya. Kalau yes masuk offer core product. Kalau no follow up lagi, follow up. Kalau no follow up gitu ya. Follow up gitu ya. Kalau dia no terus gitu ya. Kalau no terus masuk ke create return path gitu ya. Kalau create return path nih sama kayak saya nih. Saya masuk ke create return path-nya dia. Karena nggak kena nih. Saya ditawarin ke offer core produknya dia yang 200.000 nggak kena. Gitu ya. Dia masukin saya ke create return path, dibalikin lagi saya ke lead magnet, prosesnya gitu aja muter-muter ya di sini. Selama Anda belum dieksekusi ya muter-muter terus gitu ya. Nanti kalau misalkan dieksekusi kemudian kena masuk ke core produknya baru ditawarin lagi nih masuk ke profit maximizer gitu ya. Kalau udah masuk ke profit maximizer oke gitu ya. Ya udah masuk ke credit 4 lagi. Recycle aja terus gitu, muter terus. Makanya selama Anda tidak melakukan unsubscribe gitu ya, maka selama itu juga Anda akan menerima email marketingnya dia gitu ya. Atau selama Anda nggak keluar dari grup Telegram-nya, maka dia akan terus boosting itu gitu ya. Jadi itu sesuatu yang halal ya teman-teman. Kalau di marketing itu halal. Kalau dia masuk ke kolam Anda, kalau Anda masuk ke kolamnya dia ya wajar aja gitu. Anda Anda dapat promonya dia gitu. Tapi kalau misalkan Anda udah nggak masuk kolamnya dia gitu ya, saya udah unsubscribe katakanlah di sini gitu. Tapi dia masih kirimin saya email ini, ya udah tinggal saya report spam aja, gitu. Atau dia kirimin saya WhatsApp gitu ya, ya udah saya report spam juga aja di WhatsApp atau di Telegram gitu ya, dan bisa jadi akunnya dia akan kena ban. Jadi kalau apa kalau nggak halalnya kayak gitu, jadi resikonya juga besar, teman-teman. Nah ini yang tadi saya bilang ya, ada cold market, ada warm market, ada hot market ya. Cold itu dia nggak pernah dengar tentang Anda, nggak pernah dengar tentang produk Anda, nggak pernah dengar tentang siapa Anda gitu ya. Sama sekali dia nggak pernah dengar. Gimana caranya supaya dia mendengar tentang Anda? Caranya yaitu kasih dia lead magnet gitu ya, kasih dia produk-produk yang gratisan gitu. Supaya apa? Supaya dia, oh ada orang nih namanya Imam Maliki lah gitu ya, nawarin produk, oh ternyata dia nawarin produk digital marketing gitu ya. Dia jadi tahu deh masuk ke warm market gitu ya. People who have been exposed to your business product atau sound interest gitu ya. Kalau dia masuk
ke kolam saya gitu ya. Data email pribadinya dia sudah saya dapatkan, itu ya udah tinggal saya kirimin email aja. Tiap hari saya edukasi gitu ya. Edukasi tentang produk, barang atau jasa yang saya tawarkan. Saya edukasi terus-terusan gitu ya. Sampai dia masuk ke hot market, atau hot market itu customer, people who have bought from you in the past gitu ya. Jadi dia masuk kolam saya, dia beli gitu ya. Kemudian saya ini saya apa? Saya trade lagi supaya apa? Supaya dia beli produk saya lagi. Ini cold, warm, hot gitu ya. Oke, ini convert cold into hot market ya. Kita harus tahu cara datengin traffic ya. Banyak nanti yang akan kita pelajari dari Facebook, Instagram, YouTube gitu ya. Contohnya Instagram. Oh nggak ada. Ya, jadi bisa dari sosial media, bisa dari tulisan Anda gitu ya. Nah, contohnya ini. Oke. Tulisan saya udah turun. Dulu tulisan saya masuk page 1 Google. Udah nggak ada ya. Udah ketutup berita. Jadi kalau kita hajar dia berdasarkan keyword gitu ya. Keyword yang diketikkan ke search engine gitu ya. Sudah lama nggak optimasi soalnya. Page berapa nih? Oh iya nih, saya waktu itu buat ini, ada pelayanan PPOB gitu ya, minta saya untuk mengoptimasi bisnisnya dia. Saya pakai Medium. Supaya apa? Supaya orang bisa menemukan atau mendaftar lewat link yang saya sediakan gitu. Saya hajar berdasarkan apa? Berdasarkan kota. Ini kayaknya udah lama nggak seoptimasi. Udah turun. Nggak ada. Jawa Tengah ada nggak? Oh, udah hilang semuanya. Bagian. Oh, udah diajar semua nih. Jadi gitu teman-teman, kalau kita mau gratisan itu kita bisa medianya pakai Medium gitu, atau lebih gampang pakai ini nih pakai e-commerce gitu ya teman-teman ya. Kita masukin, nah ini page berapa nih? Back. Masuk page 2 ya. Keywordnya PPW Postwin Jawa Tengah. Ini pakai Medium nih. Ini saya nulis gitu ya. Nah, ini diarahkan ke ya ini isinya gambar gitu. Di sini ada
keyword yang akan kita sasar. Biasanya orang kan kalau nyari sesuatu dia punya keyword ya, keyword yang banyak diketikkan di search engine gitu ya. Nanti saya ajarin tekniknya nyari keyword, masukin keywordnya di sini, kemudian areanya gitu, kemudian kita masukin gambarnya, kemudian masukin tulisannya gitu ya. Tulisannya juga harus original gitu. Ini saya pakai tools juga nih. Jadi saya nulis satu, kemudian dicari kata-kata sinonimnya lah. Sebenarnya artikelnya cuma satu gitu ya. Saya produksi banyak waktu itu. Waktu diminta itu saya produksi video, kemudian tulisan juga, pakai YouTube, pakai video juga ada. Videonya masih ada. Jadi keuntungannya kalau misalkan kita nih kayak gini nih semuanya nih, dia pakai teknik yang sama nih. Karena apa? Videonya mirip-mirip ya. Lihat. Nih keywordnya pendaftaran, nih PPOB gitu ya. Kemudian ada nomor telepon. Nah ini satu ini nih satu apa? Satu user nih. Endingnya satu orang lah. Ngarahnya ke satu orang. Dia hajar keyword yang sama berulang-ulang. Jadi kalau orang nyari ya udah pasti bakalan lari ke dia gitu. Di luar itu nggak ada. Oh, semuanya dia tuh. Nggak ada lagi. Beda. Oh, dia aja semuanya. Ini bukan. Gini teman-teman, nanti ini cara-cara yang gratisan ya teman-teman. Kalau di YouTube biasanya dia ini apa? Asal materi kontennya nggak sama. Kalau dibuka sih nggak, harusnya cuma slide-slide doang. Oh, oke. Kan video dia. Blok dia. PR-nya tinggi nih harusnya. Wah, banyak banget. Luar biasa. Ini pakai tools dia nih. Bisa create ribuan mungkin dia atau ratusan ribu nih. Dihajar semua keywordnya. Sampai ke page 9. Luar biasa. Jakarta coba. Oh iya. Tuh lihat semua area dia. Oke. Itu yang akan kita pelajarin teman-teman. Nanti di next meet-nya lah. Oke. Ini over to lead magnet ya. Kemudian over tripwire yang tadi saya ceritain ya. Masukin mulai dengan apa? Materi-materi yang pre-basic atau basic gitu. Harganya murah, terjangkau kayak yang tadi nih yang nawarin training Instagram gitu ya. Itu harganya kan murah, 199.000 gitu. Nanti ada produk lanjutannya lagi, masuk ke core produknya dia. Atau nanti begitu masuk ke core produknya ada apa lagi? Ada profit maximizer-nya dia gitu ya. Kalau orang udah ketagihan dia akan terus ini akan terus buy. Ini funneling ya. Oke, funneling udah. Ya, masuk ke marketing flywheel ya. Flywheel kemarin produk gila kalau bahasa Indonesianya. Munculnya di 2018, baru nih sebenarnya flywheel ya. Dan masih dipakai sampai saat ini flywheel. Dipercaya banyak menggantikan model marketing funnel. Funnel ini udah lama nih sebenarnya marketing funnel. Dari zamannya saya Kaskus itu orang udah bicara tentang marketing funnel. 2018 orang bicara tentang marketing flywheel. Bukan hanya ngasilin pelanggan, tapi menumbuhkan loyalitas. Capeknya flywheel itu biasanya dia
interaksinya lebih intens ya teman-teman. Anda nggak bisa ninggalin mereka gitu aja ya. Tapi kalau bisnis Anda udah besar, Anda bisa nempatin satu admin di sana untuk memaintain kolam Anda. Misalkan Anda punya beberapa channel di Instagram gitu ya. Di channel A, Anda nempatin admin Anda di sana gitu. Untuk ngejawab pertanyaan-pertanyaan di seputar mereka gitu ya. Itu flywheel. Nanti customer Anda yang akan gerakin bisnis gitu ya. Makin sering Anda edukasi gitu, maka pergerakan bisnis Anda nanti akan semakin besar ya. Nah, kan. Menurut si HubSpot nih, seberapa cepat kita muternya gitu ya, berapa banyak hambatan yang terjadi atau berapa besar gesekan yang terjadi. Biasanya gitu flywheel. Nih, bedanya dengan funnel seperti ini. Kalau funnel nih kayak gini, marketing gitu ya. Atasnya sales masuk ke keluar ke customer ya. Tapi kalau flywheel enggak, customer di tengah-tengah. Dia service, dia marketing, dia sales gitu ya. Terus di-maintain terus nih customer-nya gitu. Dia udah masuk ke kolam Anda gitu, nanya-nanya, diladenin gitu. Once dianya, saya butuh email marketing yang bagus apa ya? Nanti Anda keluarin produk Anda. Nih, kalau mau email marketing yang ini nih, yang A, yang B, yang C gitu ya. Sama kayak ini, kayak di Facebook tuh ada grupnya live video. Ya, nggak selesai nih. Nggak jadi deh. Iya, jadi di Facebook ada satu grup gitu ya. Dia produksi namanya live video. Mungkin Anda salah satu customer-nya juga ya. Dia produksi konten-konten picture ataupun video gitu. Dia ngebuatnya pakai PowerPoint gitu ya. Tiap bulan gitu, hampir tiap bulan dia kasih gratisan ke customer-nya dia gitu. Jadi Anda beli produknya dia, kemudian Anda gabung ke grup Facebook-nya, kemudian dikasih bonus tuh tiap bulan gratisan gitu ya. Kayak misalkan momen Ramadan kayak gini dikasih desain PowerPoint tentang momen Ramadan gitu ya. Dikasih 1-2 slide gratis, nanti sisanya nanti ada produk lanjutannya dia gitu ya. Yang berkaitan dengan Ramadan, berkaitan dengan momen Lebaran gitu ya. Kalau Anda seller ya nanti boleh jadi Anda akan tertarik untuk beli gitu ya. Ini model dia pakai flywheel. Jadi customer itu di-maintain terus sama dia. Tiap bulan dikasih desain-desain gratisan. Gitu. Ada beberapa saking dia sering entertain customer-nya gitu ya. Sampai customer sendiri ada yang ngedesain sendiri gitu ya. Dari desain yang dia hasilkan ya, dari desain si produsennya itu, yang penjualnya itu, kemudian di-redesign lagi sama customer-nya, kemudian di-share lagi ke mana, ke sesama customer gitu ya. Jadi kelihatan forumnya hidup gitu, muter terus. Jadi gak heran begitu si penjual itu ngerilis sebuah produk, laku aja tuh, terus di-maintain gitu. Jadi kalau udah dia masuk ngebeli produknya dia, langsung masuk tuh ke kolam customer-nya dia. Di mana, di grup Facebook gitu ya. Muter terus di-maintain. Marketing flywheel. Jadi prioritasnya pelanggan ya, sebagai hasil akhir kalau di funnel ya. Dalam berbisnis hasil akhir diraih hanyalah mendapatkan pelanggan dan produk tersebut laku. Jadi menurut si Trust Radius itu metode funnel itu susah berkembang gitu ya. Kenapa? Begitu dia dapetin produk, pelanggannya itu nggak di-treat lagi, nggak di-maintain lagi gitu ya. Ditinggalin gitu aja gitu. Begitu ada produk baru lagi, baru dihajar lagi promo marketing gitu ya. Kalau flywheel enggak gitu. Kalau flywheel itu pelanggannya di tengah, di prioritas utama gitu ya. Dan itu di-trigger terus di-entertain terus tuh sama produk-produknya si penjual itu gitu. Nanti begitu dia ngerilis sebuah produk baru buat dijual,
orang nggak akan sungkan-sungkan untuk ngebeli. Ini strateginya attract, tarik perhatian gitu ya. Pakai apa nih? Pakai konten marketing kayak foto gitu ya, video. Kemudian bisa pakai teknik SEO ya, copywriting. Ini bikin artikel, blog, konten marketing, foto semenarik mungkin, biar dia attract masuk ke dalam kita gitu ya. Komunikasikan antara kita dan pelanggan bisa melalui berbagai cara ya. Bisa jadi sosmed tadi, grup Facebook gitu ya, grup Telegram, WhatsApp, atau Anda pakai Instagram gitu ya, bisa. Kemudian ada engage, ada ikatan gitu ya. Supaya apa? Supaya dia loyal, yang kayak tadi saya share cerita itu ya. Tiap bulan dikasih bonus-bonus gratisan gitu ya. Jadi orang buat keluar dari grup itu berat gitu ya. Kenapa? Dia dapat gratisan tiap bulan. Walaupun dia nggak beli setiap produk yang dia rilis gitu. Tapi once kalau pas kita lagi butuh beli juga akhirnya gitu ya. Nggak selalu menawarkan produk bersifat hard selling. Jadi tekniknya nggak hard selling gitu ya. Orang kalau di hard selling kan boring gitu ya. Nggak nyaman orang di hard selling gitu. Ayo beli produk saya nih, ini bagus nih. Kemudian anda boosting lagi gitu ya. Kayak misalkan Anda dapat tawaran dari sales mobil atau sales motor atau sales rumah gitu, di follow up terus gitu. Itu hard selling gitu. Tapi kalau misalkan dengan flywheel dia nggak hard selling. Ya itu kasih bonus, kasih gratisan. Nih gue ada gratisan nih, mau nggak dikasih gitu ya. Nanti begitu ini ada produk baru, kali aja minat gitu kan. Tapi nggak maksa dia untuk beli gitu ya. Nanti dia akan baca sendiri. Kalau kalau udah ada ikatan gitu ya antara Anda dengan calon customer Anda, nanti dia akan dengan sendirinya baca flyer yang akan kita buat gitu. Atau dia akan baca copywriting yang akan kita buat, atau dia akan baca landing page yang akan kita buat gitu. Nanti dari situ kita akan closing lebih besar. Ya, ini contohnya misalnya ini, kalau Anda jualan produk-produk pelangsing gitu ya, biasanya ya tips-tips olahraga, jaga kesehatan kulit, ya. Atau resep masakan yang rendah kalori gitu ya, segala macam. Nah ini contoh-contohnya. Ini tips apa gitu ya, gangguan pencernaan, tips apa gitu. Kalau dia merasa nyaman dengan tips-tips yang kita tawarkan, maka dia akan pikir 2 kali untuk left dari grup yang kita buat gitu ya. Jadi informasi dan konten diupdate secara rutin, konsisten gitu ya. Kemudian bermanfaat bagi kehidupan dia sehari-hari gitu ya. Kemudian dia akan nunggu konten-konten selanjutnya gitu. Hari ini kok belum posting ya? Gitu. Begitu posting dia langsung open gitu. Oke. Kemudian ngasih pengalaman, memastikan kepuasan pelanggan, pastikan pelanggan senang, terbantu dengan ada pelayanan. Dalam memberikan pelayanan, bangun interaksi yang kita harus mulai dengan percakapan. Oke, ini biasa ya, standar. Nih, jika pelanggan udah puas dan percaya, biasanya dia nggak akan segan untuk kasih feedback yang positif, gitu ya. Kayak yang tadi saya cerita gitu ya. Dia merasa enak, nyaman, gitu ya. Dia dapat bonusan tiap bulan. Akhirnya dia karena memang basicnya kreatif, gitu ya. Pelanggannya, ya dia buat konten yang serupa gitu ya. Ngambil dari bonusan-bonusan gitu. Kemudian dia share lagi kemana, ke grupnya itu. Oke, ini pertemuan ketiga ya. Ada pertanyaan teman-teman? Silakan yang mau bertanya.
Nah, ini masuk kita ke copywriting. Wah, banyak juga. Copywriting 42 halaman. Ada yang mau tanya? Nah, ini copywriting, apa yang mau dibahas gitu ya. Principle writing buat web audience. Tipe mana of web copy yang apa ya, web copy yang available buat kita gitu ya. Terus gimana caranya kita nulis buat di SEO ya, focusing specifically dari keywords ya. Kemudian the best practice for successful online copywriting ya. Jadi copywriting ini butuh banyak effort ya teman-teman. Kita harus mendalami sisi customer kita gitu ya. Jadi begitu kita nulis sebuah copywriting itu kita ngebayangin kita sebagai customer-nya gitu. Kalau kita baca tulisan ini kira-kira tertarik atau enggak gitu. Jadi sebuah teknik tulisan yang dapat membuat pembaca melakukan apa yang penulis inginkan. Jadi dengan dia baca copywriting kita, maka dia melakukan atau bertindak sesuai apa yang kita tulis. Dan dia harus didukung oleh informasi yang valid. Ya. Valid itu dia harus ada power research-nya, ada tipe customer-nya, needs dari customer-nya apa, hobinya gimana, gitu, kebiasaannya apa, gitu. Itu akan membantu copywriting untuk mendapatkan goals yang maksimal ya. Jadi nulis di digital tuh nggak sama di traditional media ya. Different ya, berbeda. Banyak informasi yang bisa dapat melalui online. Jadi kalau di digital itu akan mudah orang untuk mengcompare atau memastikan apa yang Anda tulis benar atau enggak. Ya. Jadi makanya perlu research nih mengenai informasi-informasi yang valid, sehingga customer lebih mudah dapat mendapatkan informasi. Gitu ya. Jadi makanya nggak heran pembeli-pembeli di dunia digital biasanya dia juga melakukan comparison ya, perbandingan dengan apa yang dia dapat dari tulisan Anda gitu. Jadi begitu Anda nulis sesuatu, dia akan compare ke yang lain, benar atau enggak gitu ya. Nah, kontennya harus berkualitas, biar apa? Biar dia winning ya. Memenangkan perhatian dari customer. Nah, writing digital juga bukan menghilangkan writing tradisional. Kalau menurut si Buchanan ini, dia harus tahu nih, who is my audience, gitu ya. What action do I want them to take, gitu ya. Apa yang kita mau dari mereka untuk melakukan sesuatu. Kita mau apa nih? Dia ngelakuin sesuatu apa? Kita mau dia langsung purchase, gitu ya. Kita mau dia langsung interaksi, langsung nanya atau apa, gitu. Kemudian what information do they need in order to feel confident taking action? Apa nih informasinya, apa ini yang perlu didukung ya supaya dia bisa taking action. Nah, ini bedanya writing dan copywriting. Kalau writing ya gini, construction and renovation solution. Writing biasa gitu ya. Udah kelihatan. Tapi kalau misalkan copywriting dia will build anything. Orang akan bertanya build anything. Right words, different story. Jadi kalau ini dengan ini beda ceritanya. Kalau dengan ini mungkin Anda bisa dapat satu base customer aja gitu ya. Tapi kalau ini Anda bisa dapat so many base customer gitu ya, dengan copywriting. We build anything. Bisa apa aja ya. Contoh lain ini juga. Ini writing dan copywriting. Ini 14 megapiksel, 5 kali optical zoom autofocus. Ya udah, kita udah tahu nih 14 megapiksel kapasitas 5 kali optical zoom gitu, 5 kali optical zoom autofocus ya udah. Tapi beda dengan ini gitu, because memories fade gitu ya. Dengan ini
memori itu jadi lebih berharga gitu. Touching-nya juga beda gitu ya. Atau ini home fitness for just 599 euro. Ya, ini writing. Tapi kalau copywriting beda. Of course, you could always buy another 30 takeaways. Ya. Oke, lebih apa? Mengarah ke sisi customer sih. I'm leaving you dinner in oven ya. Atau beda lagi, your new life begins today. Ya. Ini juga Maris Paper, healthy lunch for one. Beda ya. Orang juga lebih tertariknya beda. Gitu ya. Kalau Anda yang suka makanan yang sehat gitu ya, boleh jadi Anda lebih milih yang ini nih, healthy lunch for one gitu. Atau Anda yang nggak begitu memperhatikan makanan juga, Anda akan milih yang ini gitu, timbang yang kiri. Gitu. Oke, berikutnya ada target gitu, penempatan target dalam framework copywriting berfungsi untuk menentukan target market yang akan disasar copywriting. Ya. Target yang spesifik tentunya akan memaksimalkan penyerapan copywriting. Biasanya targetnya bisa dari jenis kelamin, umur, ya, tingkatan ekonomi. Karena biasanya beda tingkatan ekonomi, dia beda pemahaman. Cara dia menyerap sesuatu informasi atau cara dia menyimpulkan itu beda. Tingkatan pendidikan juga sama. Ya. Kemudian niche-nya juga mempengaruhi. Ya. Contohnya untuk research target, salah satunya menggunakan Google Trends ya. Jadi Anda kalau mau nyari target bisa juga nih. Trends Google. Nah, ini pakai Google Trends gitu. Misalkan Anda mau beriklan gitu ya, jual sebuah produk gitu. Kira-kira produk Anda itu banyak dibeli oleh siapa sih gitu ya. Anda mesti tahu juga kan. Oke. Set Indonesia ya. Oke. Misalkan Anda mau jualan kurma gitu ya. Masukin aja keywordnya kurma. Nah, ini di Indonesia nih, teman-teman ya. Kita bisa lihat traffic-nya nih dari April 2021 sampai terakhir sampai ke 9 April ya, teman-teman. Orang yang mengetikkan kata kurma di search engine gitu ya, dari waktu ke waktu gitu ya. Dari 2001 sampai 2022 ya kayak gini nih traffic-nya. Kita bisa fokusin lagi nih ke berapa? Sebulan terakhir. 30 hari terakhir. Nah, seperti ini. Dari 12 Maret gitu ya, orang mengetikkan kata kurma nih, sekitar 21, 24, stabil. Begitu naik di tanggal 3 April. Kenapa dia naik di tanggal 3 April, teman-teman? Jadi 100 orang yang mengetikkan kata kurma. Karena apa? Karena tanggal 3 April kita mulai puasa. Banyak banyak orang yang nyari kurma di search engine itu di tanggal 3 April ya. Begitu selanjutnya dia menurun tren. Ini juga Anda bisa ngelihat tren sebuah produk ya. Anda mau jual produk apa gitu ya. Anda nyari marketnya di Google Trends gitu ya. Kalau misalkan begitu Anda buka ternyata marketnya nyungsep di sini gitu ya. Ya udah nih potensi Anda jual lewat search engine, lewat digital mungkin lebih tipis ya teman-teman ya. Nih gini tuh turun. Atau Anda masuk ke e-commerce itu, Tokopedia. Tokopedia. Ya, ini baru apa?
baru IPO ya, Goto. Anda mau jual kurma di Tokopedia gitu ya, masukin aja keywordnya kurma. Kurma. Nah, ini adalah keyword yang orang sering ngetik gitu ya, teman-teman ya. Kalau Anda jual kurma, yang banyak orang cari adalah kurma jenis sukari dan ajwa. Sukari juga ada sukari yang biasa atau sukari yang 3 kg. Ya. Ajwa itu dibagi dua. Kurma ajwa dan juga kurma ajwa premium. Kalau Anda jual kurma selain dua itu, gitu ya, masuk ke marketplace Tokopedia, boleh jadi kurma Anda nggak laku, gitu ya. Sepi pembeli, lebih sepi pembeli ketimbang Anda jual kurma sukari dan ajwa, gitu ya. Dia akan kebentuk nih keywordnya dia, gitu ya. Setiap orang ngetikin keyword di search-nya Tokopedia, dia akan membentuk sebuah keyword, gitu ya. Kalau masukin kurma, dia akan banyak orang yang ngetikin kata kurma, kurma sukari gitu ya, atau kurma ajwa sukari 3 kg, kurma ajwa premium gitu ya. Paling banyak sih kata kurma. Kalau kita klik di kata kurmanya, maka yang muncul apa nih? Nah, ini. Kalau Anda jual kurma selain ajwa dan sukari gitu ya, masuklah ke keyword kurma ini gitu ya, teman-teman. Ini banyak nih, kurma lulu, kurma Tunisia, kurma bundel kurma ya, Tunisia gitu. Biasanya yang Tunisia ini berarti minim dia pembeli, karena yang nyari lebih sedikit ya, teman-teman. Ini kurma halas gitu ya. Jadi kalau Anda masuk ke Tokopedia jualan kurma, ya keywordnya ini, teman-teman. Cari bikin judulnya kurma sukari, kurma ajwa, kurma sukari 3 kg sama kurma ajwa premium. Yang banyak dicari sama orang. Sama juga di ini Google Trends nih kayak gini. Kalau Anda mau mainan nanti di search engine gitu, di Google gitu, mainannya kayak gini. Masukin kata kurma gitu, nanti dia akan kelihatan marketnya tuh. Tuh lihat. Dia naik menjelang puasa, dia naik. Tuh naik. Puncaknya di 100, kemudian di 4 April dia turun gitu. Kenapa di awalnya naik? Dia persiapan orang puasa nih biasanya orang-orang belanja kurma dia, beli kurma gitu ya. Nanti setelah masuk waktu puasa gitu ya, dia akan nurun landai lagi gitu. Nanti next-nya belum ketahuan kayak gimana. Tapi masih tinggi nih teman-teman ya. Di 43, 47 ya. Tuh, 42. Karena kondisi normalnya itu di sekitar 20 ya, 20, 24 ya. Kalau di 40 tuh 2 kalinya masih tinggi. Artinya apa? Artinya marketnya lagi banyak nih di bulan puasa ini kurma. Nah, kalau mau lebih detail ke bawahnya lagi gitu ya. Dilihat nih daerah-daerah mana aja yang paling sering mengetikkan kata kurma gitu. Kalau dilihat nih yang tebal-tebal nih, ini yang paling banyak minat. Nih Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan ya, Riau, Aceh, kemudian Sumatera Selatan, nih Palembang ya. Kemudian di sini nih Jawa normal ya, 70-80. Nusa Tenggara Barat gitu ya. Tuh. Nah, ini juga bisa jadi target Anda, teman-teman ya. Kalau Anda nanti nulis di di Medium gitu ya, bisa menggunakan kata kurma gitu ya. Tambahin di sini. Pakai toolsnya namanya Keyword Tool. Saya biasa pakai ini. Tool.io. Masukin kata kurma. Search. Riset belum tadi.
Nah, cari. Nanti dari sini keyword-keyword yang akan kita sasar ya, teman-teman. Nah, nih, teman-teman ya. Kalau Anda mau jualan kurma ya ini keyword ini. Kurma ajwa ya. Masukin, Anda nulis artikel judulnya kurma ajwa, kemudian disasar juga nih lokasinya di sini. Ini Kalimantan Timur. Kurma ajwa Kalimantan Timur disambung dengan nomor telepon Anda gitu ya. Coba aja nih cari nih. Kurma ajwa Kalimantan Timur. Nah, nih. Tuh banyak kan dari e-commerce ya, teman-teman. Tuh. Artinya apa, teman-teman nih? Kalau Anda nulis di sini ada potensi naiknya besar nih. Ya, ini ada pasar sedekah. Tuh. Nih. Ini ada yang pakai medium nih. Tuh, nih. Nah, ini distributor. Ini teman-teman, Anda bisa pakai medium gitu ya. Keywordnya apa? Kurma ajwa. Ya. Kurma ajwa Kalimantan Timur tambah nomor telepon gitu ya. Biar apa sih? Biar unik gitu. Biar masuk ke page 1 atau page 2 ya. Kalau Anda masuk ke page 1 otomatis traffic udah pasti masuk ya. Lihat aja nih. Medium itu bisa ngalahin tuh Kompas. Kompasnya di bawahnya malah ya. Antara news di bawahnya. Tuh. Page 3-nya siapa nih? Tuh, Tribun malah di page 3 malah Tribun. Nah, otomatis traffic akan masuk nih ke kita nih kalau Anda bikin ini nih, ya. Manfaatin medium. Anda udah daftar sebagai medium, tinggal nulis aja berkaitan dengan produk, barang atau jasa yang Anda tawarkan ya. Oke. Begitu. Jadi Anda combine gitu ya. Anda combine dari keywordtool.io, kemudian Anda combine dengan Google Trend untuk menentukan marketnya. Marketnya yang paling subur di mana gitu ya. Tuh, 90. Anda jangan jual di sini gitu ya, di Papua Barat, karena cuma 19 orang yang nyari gitu. Lebih sedikit lah marketnya gitu ya. Boleh nggak ada jual di sini? Boleh juga gitu ya. Cuma marketnya banyaknya di sini gitu. Saran saya optimalkan di daerah-daerah ini, di Aceh gitu ya, di Riau, Sumatera Selatan nih, di Palembang gitu ya, Bangka Belitung gitu. Jawa Timur, Jawa Barat nih 70 standar ya, Jawa Barat. Bali 34 kecil ya, kalau usah ke Bali gitu ya. Atau ke NTB. NTB nih totali banyak ya, yang nyari ya, kurma 100 ya, 100 paling besar ya. Yang lainnya paling 90, 85 ya. Kalau ke NTB besar. Jadi marketnya besar di NTB, teman-teman. Kalau Anda mau jualan kurma gitu ya, bisa pakai keyword ini. Tergantung kurma Anda yang jual kurma apa ya. Kalau Anda kurma ajwa gitu ya, kurma ajwa agen Nusa Tenggara Barat. Ya. Tambah nomor telepon Anda gitu ya. Kenapa sih pakai agen Nusa Tenggara Barat gitu? Sama seperti Anda belanja gitu ya. Anda belanja di Tokopedia gitu. Pasti Anda nyari agen yang dekat dengan lokasi Anda. Gitu. Tujuannya apa? Tujuannya biar apa? Biar ongkirnya lebih murah gitu. Ongkirnya lebih murah, nyampe lebih cepat. Gitu. Maka potensi barang Anda atau jasa Anda dibeli sama orang itu semakin besar. Oke. Ada yang mau tanya? Silakan. Target.
Ada, oke lanjut ya. Berikutnya ada writing your audience gitu. Ini kayak kita bahas ya persona. Oh di ini di konsep portal kan ini. Oke ini ada writing your audience ya. Ada namanya persona atau profil atau bayangan yang diciptakan oleh writer, oleh kita yang nulis copywriting untuk memberikan gambaran karakteristik target dari audiens. Ya, dia menciptakan sebuah profil, dia bergantung pada siapa karakteristik pembaca dan needs-nya gitu ya. Kemudian marketing channels may have different audience. Pastikan ada persona untuk setiap platform. Jadi setiap produk itu kayak tadi kurma Acua itu ada audiensnya tersendiri gitu. Kemudian kurma Sukari audiensnya beda lagi gitu. Ada orang yang sukanya kurma Acua, ada orang yang sukanya kurma Sukari gitu. Ada orang yang memang nggak suka gitu, nggak suka, dia sukanya kurma Sukari tapi nggak suka kurma Acua. Atau sebaliknya dia suka kurma Acua nggak sukanya kurma Sukari. Jadi memang ada tipe yang kayak gitu dan kita harus bikin kalau di persona itu di grouping gitu ya, satu-satu. Ya, untuk kita tahu nih karakteristiknya kayak gimana. Kalau dia apa orang yang suka kurma kurma Sukari misalkan, kenapa sih dia suka kurma Sukari? Mungkin dia senang kurmanya apa lebih besar gitu ya, lebih kenyangin gitu. Tipe-tipenya modelnya mirip-mirip gitu. Atau Acua yang yang sedang-sedang gitu ya. Kurmanya teksturnya gimana lembut atau legit atau gimana gitu ya. Nah itu biasanya ada grouping-groupingnya gitu. Tergantung dari produk atau jasa yang akan kita tawarkan. Ya. Audience were traditional thought as fast and value define crowd. Ini berarti price-nya. Pengertian luasnya dia samar bisa menjadi disegmentasikan jadi audience watch gitu. Saat nulis pemasaran individual dan niche perlu menginvestigasi needs-nya gitu. Membuat seolah-olah kita sedang bicara langsung dengan individual atau niche tersebut gitu ya. Individual dan niche yang ada dalam pikiran kita bisa disebut sebagai persona. Jadi persona itu ya itu groupingnya itu tadi kayak saya bilang gitu. Teksturnya kurma Acua kayak gimana, manisnya kayak gimana, kemudian legitnya kayak gimana gitu, atau teksturnya lembek itu kurmanya. Biasanya tipikal orangnya seperti itu gitu ya. Orangnya suka makan yang nggak terlalu keras-keras gitu ya. Atau orangnya suka makan yang nggak terlalu lembek gitu ya. Ada orang yang merasa enak ya kalau dia makan sesuatu yang terlalu lembek gitu ya. Dia suka yang legit-legit gitu. Beda-beda. Nah, kita harus tahu itu. Types of web copy. Yang pertama tujuan dari sebuah konten adalah mengkomunikasikan pesan ya. Bisa long atau short ya. Diterima, dipahami ya. Kemudian pesan yang dikomunikasikan harus diterima oleh orang yang membutuhkan. Content needs to be clear dan concise ya. Jadi saat Anda membuat sebuah konten gitu ya, pastikan clear ya. Jadi orang yang baca paham apa yang Anda tulis gitu ya. Jangan bertanya-tanya lebih banyak lagi. Kemudian easy to read ya, gampang dibaca, well written, kemudian well structured. Categories of content written ya, short copy ya, ada titles dan subject lines. Lebih panjang dibandingkan call to action, CTA. Mengajak pembaca untuk membaca lebih lanjut. Contohnya kayak gini nih, artikel di mana? Di detik.com ya. Hukum mati LGBT. Instagram Brunei Tourism diserang. Gak ada hubungannya kan? Hukum mati LGBT. Instagram Brunei Tourism diserang. Nah ini ngebuat apa? Ngebuat orang untuk ngeklik ya. Atau ada namanya clickbait gitu. Kalau clickbait itu mah hoax banget gitu ya. Biasanya kalau Anda pakai metode clickbait gitu ya, once banyak trafficnya gitu. Tapi next-nya itu Anda nggak akan dilirik lagi gitu. Kalau orang udah nandain, wah
situsnya abc.com gitu, abc.com hoax. Nggak sesuai antara judul tagline dengan isi berita gitu. Atau ini nih, tarik-tarikan berujung kematian korban dan pelaku jamret. Orang yang tertarik dengan berita-berita kayak gini, dia akan tertarik untuk klik gitu ya. Ini tarik-tarikan berujung kematian nih. Dua-duanya mati atau gimana nih? Kematian korban dan pelaku jamret. Siapa yang mati? Siapa yang meninggal? Ini kejadian asli nih waktu itu nih ya. Di Kuningan ya. Ada jamret, dia tarik-tarikan, meninggal. Ada juga yang short copy ya, short copy ini kayak gini, search adverts ya. Biasanya pakai berbayar ya. Modelnya kayak gini lah. Sedikit gitu ya, tapi gambarnya cukup menjelaskan. Ini brief ya, Chrome ya. Tinggal Anda milih aja tuh. Ini search adverts, short copy ya. Kemudian ada long copy gitu, dapat memberikan lebih banyak informasi yang dapat mendorong pembaca untuk melakukan apa yang diinginkan oleh writer. Untuk pembaca online, kecil kemungkinan copywriter membuat materi lebih dari 800 sampai 1000 kata per halaman. Pembaca online cenderung singkat untuk memutuskan apakah akan melanjutkan membaca atau tidak. Jadi copy perlu disusun menggunakan format agar mudah untuk dicerna ya. Contoh yang tadi saya tunjukin tuh, yang postpin itu ya. Kalau ini kategori of content written, long copy ya. Kayak gini. Dia ada long copy, cuma di sini ada summary-nya, teman-teman ya. Summary dari isi berita yang isi konten yang akan Anda jual. Gitu ya. Dan ini harus menarik summary-nya. Summary-nya kalau tidak menarik, maka dia nggak akan membaca read more. Gitu ya. Biasanya di situs-situs kayak Kompas gitu. Atau bisnis.com gitu ya. Kalau bisnis.com ya read more-nya itu untuk subscribe, untuk langganan ya, berbayar. Tapi kayak Kompas itu biasanya dia read more aja. Nah, ini long copy ya. Nanti di bawahnya ini read more gitu ya. Kemudian ini ada SEO copywriting. Search engine optimization dibutuhkan untuk mengoptimalkan pemasaran di digital market. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat SEO copywriting. Yang pertama adalah unik ya. Tadi yang saya jabarin ya. Untuk membuat sebuah judul ya. Tadi butuh apa? Sudah saya tutup lagi. Butuh Google Trends gitu. Biasanya pakai Google Trends. Terus saya biasa pakai keywordtool.io. Ada juga keyword planner. Ini juga sering saya pakai juga dulu. Keyword planner. Nah, .net ya sekarang, .com. Nah, tinggal cari aja negaranya. Oh, lebih generik dia sekarang. Gunakan keyword tool aja. Ya, masukin aja nih keywordnya, misalkan kayak tadi kurma. Oke. Kemudian tadi nih sini kurma ya. Tadi apa? Nusa Tenggara Barat ya. Oke, di sini. Kurma. Ajwa. Kalimantan Timur enggak usah. Oke. Nah, nih. Begitu Anda lihat Anda ketikkan kurma ajwa gitu teman-teman, maka di bawahnya ada jumlah web copy yang dihasilkan ya, ada 5.520.000 teman-teman. Berarti kalau Anda mengetikkan bikin artikel ya di Medium
dengan judulnya kurma acuan aja, maka Anda akan bersaing dengan 5.520.000 konten artikel ya, konten di digital. Maka sedikit peluang Anda untuk masuk ke page 1 atau page 2 gitu ya teman-teman ya. Caranya gimana biar lebih sempit? Ya tambahin lagi keyword-nya ya. Tadi kita udah dapat keyword-nya di keywordtool.io ya, kurma acua sesuai dengan apa barang yang akan kita jual. Kemudian kita combine aja dengan yang di sini tadi nih. Kan yang paling banyak tadi apa? Nusa Tenggara Barat ya, 1 bulan terakhir. 1 tahun kelamaan. Biasanya saya 1 bulan. Nih, Nusa Tenggara Barat ya. Masukin kurma ajwa Nusa Tenggara Barat. Berapa saingannya? Tuh, lebih dikit teman-teman. 366.000. Berarti kalau kita nulis sebuah artikel dengan judul kurma acuan Nusa Tenggara Barat, maka saingan kita cuma 366.000 gitu ya. Nah, gimana caranya ngurangin pesaingnya gitu ya. Ngurangin pesaingnya ya kurma ajwa tambahin aja nih. Agen Nusa Tenggara Barat. Tuh. Tadi berapa? Tanpa agen berapa tanpa agen? Tanpa agen 366.000. Kalau dengan agen dia lebih kecil lagi, 68.000. Artinya apa teman-teman? Saingan kita lebih kecil lagi ya. Saingan kita kurang dari 70.000 gitu ya. Gimana caranya ngecilin lagi? Agen Nusa Tenggara Barat. Telepon 0812 1423 2276. Tuh. Maka teman-teman, dengan judul ini gitu ya, saingan kita cuma 4, teman-teman. Boleh jadi nanti begitu orang ngetikkan kata kurma acwa atau kurma acwa agen Nusa Tenggara Barat, akan ada potensi apa? Web kita ke indeks di page pertama Google. Nanti ini keyword-nya gitu ya. Nanti tinggal kita bikin copywriting-nya aja tuh. Copywriting-nya hajar juga nih gitu ya. Ini kan di sini ada keyword-nya nih ya. Ini kurma acwa, kita cari nih kurma acwa yang berkaitan dengan itu ya. Oh, nggak ada lagi. Oh, yang acwa itu berarti cuma satu kata ya. Anda bisa masukin ini kurma sukari di tulisan Anda gitu ya. Jadi Anda bikin copywriting-nya membandingkan misalkan kurma acwa dengan kurma sukari, dengan kurma Golden Valley, dengan kurma Mejol gitu ya, dengan kurma Tunisia. Kalau kurma Tunisia gini loh ceritanya gitu. Kalau kurma Khalas gini loh. Kalau kurma muda gini loh gitu. Nanti di sana akan masuk lebih kaya lagi keyword ya teman-teman di tulisan Anda. Maka Anda akan banyak masuk akan berpotensi besar ya masuk di page 1 Google gitu. Saya udah pernah ngalamin page 1 Google dengan metode gitu ya teman-teman ya. Nanti begitu orang masukkan keywordnya kurma acwa, kurma sukari, Golden Valley, itu maka Anda akan lebih punya peluang buat bersaing di sana. Gitu. Oke, itu cara cari keyword yang unik ya teman-teman ya. Jadi harus unik ya, sesuai needs customer, spesifik gitu ya. Tadi kita bikin spesifik lagi ke area-areanya gitu. Nanti kalau Anda itu kan cuma di Nusa Tenggara ya, Barat ya teman-teman ya. Hajar juga nih ya di sini nih ya, Sumatera Utara, di Aceh gitu ya. Kemudian Riau, Sumatera Selatan nih, Palembang, Bangka Belitung 100 ya. Kepulauan Bangka Belitung ya. Tuh, 23.000, lebih dikit lagi. Agen Bangka Belitung. Oh, 37.000. Nah, ini bisa dihajar juga di sini. Saingannya e-commerce. Nah, ini kita ganti, jangan pakai agen, supplier. Tuh.
Wah, lebih gede ya kalau supplier saingannya. Berarti agen aja. Kurma Ajwa, agen Bangka Belitung. Wah, itu masuk. Lebih bagus lagi ada tag location nih. Kalau Anda punya agen penjualan di sana, ya udah tag location. Karena yang paling muncul pertama kali ini, teman-teman. Jadi kalau Anda domisilinya di Bangka Belitung, teman-teman ya, kalau Anda domisili di Bangka Belitung, maka toko Anda akan direferensikan lebih dahulu. Jadi biasanya gitu di search engine. Jadi Anda nyari makan siang enak dan murah gitu ya. Kemudian lokasi Anda ada di Jakarta Barat, maka Google akan mereferensikan berdasarkan lokasi Anda, Jakarta Barat. Ya. Ini juga bermanfaat ya teman-teman, kayak kita nulis nama kota gitu. Lebih spesifik lagi bisa ke kelurahan, kecamatan gitu ya. Kita hajar sampai sana gitu ya. Kita spin artikel gitu. Kita bikin ribuan artikel mengarah ke kecamatan, kelurahan gitu ya. Maka boleh jadi nanti begitu ada orang ngetikin Kurma Ajwa, kayak tadi tuh Postwin tuh muncul semua tuh artikel kita tuh di sana. Itu spamming ya, spamming model SEO marketing ya. Seperti itu teman-teman. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya. Kemudian membuat seorang tertarik buat membaca gitu ya. Ada solusi dan manfaat. Kemudian kontroversial nih, jarang biasanya saya buat kontroversial. Karena resikonya lebih tinggi, teman-teman ya. Tapi kontennya juga naiknya lebih cepat biasanya kontroversial tuh. Ini unik, terlalu banyak informasi yang ada di thread. Nah, yang tadi saya contohin lah. Ini contoh lainnya. Pickle burger hingga anjing antar pizza. Unik nih teman-teman. Yang antar pizza siapa? Anjing itu siapa? Gitu. Nanti membuat orang interest buat ngeklik. Ini ada SEO copywriting spesifik, ini jenis spesifik ya. Sesuai needs dari pembacanya. Jadi contoh, seorang yang memiliki mobilitas tinggi merasakan perlu menjadi premium customer sehingga keutamaan dalam layanan. Jadi ya ini kan premium customer-nya Excel ya. Jadi lebih prioritas gitu. Ada orang yang merasa saya mau lebih eksklusif dong, ditawarin jadi ya kan mayoritas dari kita wajar ya. Saya mau dianggap sebagai raja dong gitu ya. Walaupun memang sebenarnya semua penjual melayani Anda sebagai raja gitu. Tapi ada orang yang memang gue mau lebih dari itu gitu. Mau prioritas tuh. Udah raja prioritas gitu. Nah, ini bisa jadi pilihan. Kemudian ngundang orang buat tertarik membaca gitu. Contohnya apa nih? Kayak contoh penurun berat badan ya kayak gini. Cuma sekarang udah ditertipin nih sama Google nih. Iklan-iklan yang model kayak gini biasanya nggak keluar nih, atau di ban-banin ya. Tapi Anda juga bisa bikin konten di sosial media itu yang gratisan kayak gini. Gitu. Buat orang merasa harus mendapatkan produk Anda gitu. Begitu ngeliat kalau Anda gemuknya mirip orang ini gitu, gue pengen kurus susah banget gitu. Begitu ngeliat iklan ini, wah menarik juga ya nih, klik gitu ya. Anda jadi baca gitu ya, apa yang ditulis di sana gitu. Nanti ada teknik copywriting-nya sampai masuk ke testimoninya gitu ya. Sama kayak landing page saya yang kemarin ya. Kemarin apa ya? kuponbisnis.com. Apple nih. Dia bikin privacy ya. Karena saya nge-record orang yang berkunjung ke website ini, saya record. Jadi tipikalnya bisa ketahuan. Suatu hari saya mau ngiklan, saya udah punya database-nya. Ini kayak gini gitu ya. Ini copywriting juga nih. Copywriting-nya pertama nih kebutuhan dari customer ya. Kebutuhannya apa gitu ya. Ini solusi dari kebutuhan tersebut gitu ya.
Ini yang didapat. Gitu ya. Nah ini scarcity-nya. Ini promo-promonya ini. Nah ini testimoni. Orang kan pasti mau apa? Ngelihat testimoninya kan. Kayak Anda beli di di e-commerce di Tokopedia, Lazada, Shopee gitu ya. Begitu Anda mau beli produk pasti ngeliat testimoni dulu. Begitu Anda lihat pengiriman lama, barang nggak sesuai ya udah, Anda nggak akan lanjutin buat beli, cari toko lain gitu ya. Sama juga gitu kalau Anda jual di digital juga sama begini. Ada testimoninya, ini kan validasinya gitu ya. Kemudian dari chat-chatnya gitu. Tuh, ini chat-chat asli, bukan karang-karang. Nah, dari sini orang jadi tertarik buat baca. Nah, ini scarcity-nya ya, scarcity. Wah, kita bikin dia mikir sempit gitu ya, mikir cepat lah. Kan biasanya kalau orang mau beli itu pertimbangannya banyak. Mulai dari benar nggak produknya gitu, harganya murah atau enggak gitu. Kemudian kualitas barangnya gimana gitu. Tapi begitu dia udah kejawab di sini gitu ya, dia masih mikir juga, gue mau chat dulu kali ya. Oh ini baca-baca, oh udah kejawab chat gue gitu. Begitu dia lihat sini, wah ternyata ada license-nya terbatas nih. Kalau nggak dipesan hari ini, boleh jadi besok nggak dapet gitu ya. Ya udah, dia akan ngeklik. Ini saya buat iklan ini waktu itu saya buat landing page ini ya. Waktu itu pas mau liburan ya. Full jadi dua hari saya liburan full ngelayanin orang ngechat gitu. Tapi karena memang aktivasinya otomatis jadi tinggal approve aja gitu. Jadi jalan di sini. Jadi liburannya dibiayain dari sini. Gitu. Oke, ini kemudian ada jenis yang solusi dan manfaat ya. Biasanya nih gambar kayak gini ya. 3 antivirus terbaik Android paling ampuh, ringan untuk RAM dan tanpa iklan. Ya kan? Solusi dan manfaat bagi pembaca ya. The world most trusted antivirus app for Android. Wah ini gue lagi butuh nih. Wah Android gue sering kena virus gitu kan. Ya udah klik beli. Atau yang kontroversial nih, dulu nih kontroversial nih. Memicu perbincangan gitu ya. Naiknya cepat, turunnya juga cepat. Tapi melekat di ingatan orang. Tapi resikonya itu kita kena sanksi lah, sanksi moral, etik atau bisa jadi sanksi pidana juga gitu ya. Dulu nih liburan ke Aussie lebih mudah dibanding ke Bekasi gitu ya. Waktu itu orang Bekasi marah-marah nih gara-gara gini. Ya, kontroversial. Nah, ini checklist copywriting ya. Ada headline-nya gitu ya. Ada penawaran, ada alasan, kasih gimmick ya, bonus gitu ya. Ada testimoni tadi yang saya kasih gitu ya. Syukur-syukur ada garansinya. Eh, ngebuat dia nyaman gitu ya, beli dari produk kita gitu. Kenapa orang lari ke e-commerce? Karena garansi gitu, garansi gitu ya. Ketimbang dia belanja online di situs yang nggak dia kenal gitu ya. Dia baru kenal situsnya terus dia belanja, dia akan resistannya kuat. Tapi kalau dikasih garansi, misalkan kayak ada fitur cash on delivery loh, nah gitu kan, wah ini garansi nih, ya nggak? COD itu kan sebenarnya garansi ya, garansi memastikan barangnya sesuai. Gitu ya. Kemudian call to action, ya. Call to action ini CTA atau ada notabene-nya, NB-nya, ada foto dan gambar, gitu kan. Ada 5W-nya, what, who, when, where, why, atau how, gitu ya. Kemudian menghubungi, kemudian bertransaksi, data lengkapnya kayak gini ya. Ya kurang lebih kayak gini lah. Lebih bagus lagi di bawah di sini ada alamatnya ya. Alamat dari tempat usaha Anda gitu. Ini akan lebih valid lagi. Kasih foto Anda sekalian biasanya. Kalau yang jualan-jualan digital. Jadi begitu barang Anda bermasalah, udah foto Anda siap-siap beredar gitu. Gitu. Oke. Nah, ini penawaran, ketakutan, problem terbesar, impian terbesar, kayak gini kan. Ini penawaran saya nih.
Nah, ini penawaran saya nih, pengusaha web hosting, punya banyak pelanggan web hosting gitu ya, menerima ratusan pelanggan hosting per harinya gitu ya, kan repot tuh ya, repot daftarin gitu, repot kirimin email notifikasi, repot ngitung jumlah tagihan, repot kirim billing gitu. Begitu, wah dia udah setahun nih, eee, kita masih sibuk bikin copywriting, kirim email. Tapi dengan web ini, WHMCS ini dia akan otomatis generate. Nah ini apa, eee, permasalahan-permasalahan dia gitu ya. Ya kan ada billing hosting jatuh tempo telat, nggak tagih gitu ya. Harus membayar license nih yang palsu gitu ya, nggak sanggup bayar license setiap bulannya, itu mahal soalnya. Punya persoalan di atas, masukin lah ini solusinya gitu ya. Bisa jadi apa, dari problem atau dari ketakutan gitu ya, bisa juga dari impian terbesar. Kayak misalkan Anda, kayak apa ya, ya ini yang trading-trading bermasalah kemarin gitu kan, dia kan menawarkan pertama kali dengan apa, impian terbesar kan. Anda mau cepet kaya gitu ya, "Nih lihat nih, saya, deposit, 10 juta, return-nya 100 juta." Akhirnya orang orang yang kemakan iklan penawaran gitu ya, dari impian terbesar, karena memang impian terbesarnya dia punya dapat duit dengan cara cepet gitu ya. Begitu dia lihat ada yang menawarkan hal serupa, langsung dia take action gitu ya. Nah ini exercise ya teman-teman, eee, menggali deep benefit dari sebuah produk gitu ya. Nah ini contohnya madu diet ya. Anda bisa nyari nanti, produknya apa nih, nanti disesuaikan dengan tugas di tugas 3 ya, sorry, tugas 4 sorry. Contohnya misalkan nih produknya madu diet, fiturnya 100% ramuan madu plus rempah asli Indonesia. Benefitnya membantu ibu menyusui mendapatkan kembali berat badan idealnya gitu. Gimana cara kita mencari deep benefit? Ya dengan metode SWOT gitu ya. Madu diet bisa menurunkan berat badan. Terus kenapa sih kita harus, menurunkan berat badan gitu? SWOT dengan berat badan biar bisa tambah pede. Terus kalau udah tambah pede kenapa? Biar bisa diterima pergaulan gitu ya. Terus kalau udah diterima pergaulan, so what gitu, biar kelihatan makin seksi gitu. Terus so what gitu, biar kelihatan makin seksi, biar suami makin lengket. So what gitu, biar nggak ada pelakor gitu. Nanti dari sini juga kita bisa create judulnya ya, judul dari produk yang kita jual ya. Madu diet anti pelakor gitu ya. Madu diet biar suami makin lengket. Nah itu nanti, karena di setiap, di benefit yang kita gali ini ada marketnya. Ada market, para istri yang, khawatir ada pelakor gitu. Ada juga para istri yang, pengen suaminya makin lengket gitu ya dan segala macamnya. Atau ada wanita-wanita yang mau diterima pergaulan di mana aja gitu ya. Ada yang mau kelihatan makin seksi gitu. Nah ini ada market-market-nya. Kalau Anda bikin tagline judulnya di e-commerce, bisa aja gitu judulnya madu diet, biar diterima banyak orang, sama pergaulan, biar makin seksi gitu. Itu sebagai judul gitu. Jadi orang menarik buat ngeklik. Setidaknya orang, ngeklik gitu ya. Kayak di Tokopedia makin banyak Anda dikunjungin, maka konten Anda dagangan Anda akan, muncul di paling atas gitu ya. Nah itu, kuncinya itu dulu gitu ya. Begitu dia masuk di paling atas gitu, dengan metode kita nggak usah pakai ads, maka potensi dibeli produk kita akan semakin besar. Gitu. Kalau nggak salah nanti, tugasnya exercise ya, research deep benefit product, ya. Kemudian ada problem ya, produk adalah solusi untuk menyelesaikan masalah. Ini tadi ya, ini contohnya yang ini problem. Ini problem ya, kerepotan, menghitung jumlah, mengirimkan email, segala macam. Gali sebanyak-banyak masalah yang ada di market gitu ya. Dengan produk Anda masalahnya apa aja sih? Anda gali itu, nah itu permasalahannya ini yang akan
Anda keluarkan untuk jadi copywriting gitu ya. Carinya gimana ya? Bisa jadi kayak gini nih, in URL forum ya. In URL tadi forum pelangsing berat badan. Nah ini deh forum-forum gini. Anda bisa baca nih teman-teman nih. Nah ini cara Anda nyari inspirasi. Biasanya di sini ada curhatan-curhatan. Nah itu bisa dijadikan sebuah konten gitu ya. Kayak gitu lah. Nah, ini Anda bisa cari nih, tinggal ngikutin ini aja, URL _2 spasi forum tanda petik ya, konten yang mau Anda optimasi ya. Kemudian nih produk benefit didapat dengan cara menjawab problem ya. Kayak gini, ya ini jawab problemnya apa? Ya ini udah ada videonya dari developernya gitu ya. Jadi saya nggak susah-susah lagi bikin copywriting, masukin aja videonya udah. Gitu. Setiap permasalahan terdapat jawabannya di produk benefit ya. Contohnya nih, produk, feature, dan description ya. Ini contohnya apa? Obat penumbuh bulu dan rambut. Feature-nya 100% halal, 100% bahan natural dan herbal ya. Description-nya bahan natural dari herbal, apa buah zaitun apa gitu. Jadi nggak mengandung zat kimia. Ini headline-nya bisa jadi ini gitu ya. Dengan Anda baca forum tadi ya, yang di sini nih, Anda dapat dari forum ini gitu ya, Anda bisa tuangkan tuh ke dalam apa? Ke dalam produk feature-nya, produk description-nya, dari curhatan-curhatan itu. Produk benefit-nya apa aja gitu ya. Karena biasanya dari situ banyak permasalahan yang apa? Tipikal ya biasanya orang. Itulah gunanya persona tadi gitu. Cara kita menentukan personanya. Jadi ads copy dapat dari problem yang berhasil kita petakan sebelumnya. Dikombinasikan dengan 5 hal yang diperlukan dalam membuat copywriting. Ada unique, needs yang sesuai, spesifik, membuat seorang tertarik untuk membaca, ada solusi manfaat, kontroversial. Ada 5 hal itu. Alasannya mengapa produk ini wajib bagi Anda. Kenapa ini penting, kenapa Anda harus bergabung. Jadi itulah yang membuat dia menarik. Kemudian bisa juga Anda sediain bonus-bonus ya, bonus yang relevan, berkualitas, ada harganya gitu ya. Kayak apa? Kalau pelatihan-pelatihan digital itu biasanya bonus template ya, bonus landing page ya, bonus pelatihan gitu ya. Anda jualan kurma, nanti Anda dapat pelatihan loh. Ya. Cantumkan benefitnya gitu ya. Nah, misalkan ini beli suatu produk gitu ya. Kemudian bonusnya ini, bonus video panduan. Senilai berapa? 1 juta. Wah, saya beli produk ini 250.000, dapat bonus 1 juta gitu. Ya udahlah. Begitu lihat bonusnya, wah, bonusnya menarik nih gitu kan. Ya udah dia beli produk ini karena apa? Karena bonusnya gitu ya. Bisa jadi gitu, teman-teman. Tapi begitu kita klik bonusnya ini biasanya ini generik ilmunya ya. Apa? Kalau kita bicara yang di atas itu ilmu pre-basic atau ilmu basic ya. Bisa jadi dari sini nanti ada produk-produk lanjutan lagi, turunan lagi. Kemudian nih testimoni gitu ya. Sama ya seperti yang saya buat di sini, testimoni. Ya, testimoni gitu. Oke. Atau masukin notabene ya, scarcity, social proof ya. Scarcity itu kayak gini, scarcity yang keterbatasan ya, kayak gini. Scarcity,
social proof, misalkan ini loh udah terbukti di sini gitu. Urgensinya gimana gitu. Ini membuat orang tadinya mikir panjang jadi lebih cepat menyimpulkan gitu. Ah, gue mau take it ah. Ah, gue nggak mau take it ah gitu ya. Ini fungsinya notabene. Ya, ini daftar sekarang gitu. Selesaikan tantangannya, maksimalkan praktiknya, miliki hasil. Daftar sekarang. Ini. Nah, ini berikut beberapa penghasilan dari saya di internet. Nah, ini kan social proof nih. Dia dapat segini itu. Ini 500 juta, 2 miliar, 500 juta. Ini social proof ya. Ini apa tadi? Urgency. Urgency-nya. Scarcity-nya tadi yang contoh saya. Ada juga yang call to action. Ya. Call to action ya kayak di sini, ya ini call to action. Pesan di sini ya. Biasanya warnanya apa? Biasanya warna hijau, teman-teman ya. Jangan kasih warna merah. Karena warna merah itu orang nggak mau klik biasanya. Biasanya gitu kalau di Indonesia. Buy now, click here ya. Nah, dah habis call to action. Terakhir itu call to action. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Pertanyaan untuk kuliah minggu ini adalah apa gunanya copywriting, teman-teman? Apa gunanya copywriting? Nanti Anda silahkan jawab di kolom komentar YouTube ya, teman-teman ya. Untuk tugasnya, kalau nggak salah sih, Anda bikin cari di benefit ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Itu yang URL Instagramnya gimana? Maaf Pak, mau nanya. Ya. Yang untuk yang suruh melengkapi link URL itu berarti kita edit aja Pak kalau udah dilengkapi? Iya, diedit, di submit lagi. Oke, baik Pak. Oke, terima kasih Pak. Oke. Oh, masih follow-follow. Untuk yang terakhir, yang revisi untuk link itu kapan ya Pak terakhir? Kalau bisa malam ini. Oke, baik. Kan ya, yang URL belum masuk kan Anda submit malam ini. Jadi besok bisa saya rilis tuh follow-follow-nya gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, itu yang URL Instagramnya yang di Japsu itu bukan ya Pak? URL Instagram belum saya share, belum. Oh, iya, Pak. Nanti segera saya share. Karena saya cek beberapa teman-teman masih banyak yang bolong gitu ya. Saya mau masukin juga nggak bisa. Ada beberapa Instagram yang udah keblok. Saya buka keblok, percuma aja kalau dia nggak bisa. Gitu. Makanya segera teman-teman perbaiki nanti biar dirilis dan kita langsung follow ya teman-teman. Karena biasanya kalau kita optimasi Instagram dengan 0 follower itu responnya lebih sedikit ya. Tapi nanti kalau udah 1000 follower biasanya responnya lebih bagus ketimbang 0 follower. Saya harapin sih minimal selesai kuliah kita punya masing-masing modal 1000 follower di Instagram gitu ya. Nanti pengembangannya terserah Anda gitu. Ada beberapa kakak kelas Anda yang selesai kuliah gitu ya, laporan, "Oh saya udah 3000 follower Pak sekarang." Jadi bisa berkembang gitu ya. Ada lagi teman-teman? Untuk URL Facebook, YouTube-nya udah di-share belum? Belum. Yang mau di-add belum. Masih menunggu teman-teman yang belum input ya. Kayak kemarin kayak ada yang masukin tugas Instagram, dia cuma ngetikin username-nya doang. Jadi silakan Anda memudahkan teman Anda untuk follow ya. Jadi tinggal ngeklik URL-nya langsung follow. Ngetik URL follow. Nggak search lagi gitu ya. Kalau search lagi prosesnya jadi lebih lama gitu ya, teman-teman. Jadi begitu ngeklik langsung follow, klik follow gitu. Biar lebih cepat. Gitu. Jadi nggak ngabisin waktu ya. Jadi teman-teman yang masih ngasih username di YouTube dan di Instagram gitu ya, segera kasih URL. Oke, ada lagi teman-teman?
Nggak ada? Cukup? Oke, cukup. Kalau cukup, terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak. Waalaikumsalam. Mas, Pak. Salam, Pak. Makasih, Pak. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yo.